Setiap harinya. Rata-rata Pak. Rata-ratanya 100. di hari Senin lebih banyak. Hari Senin Karena- lebih di atas 100 berarti. Karena di hari Sabtu dan hari Minggu menumpuk. masih masuk. Kirim ke dua sisi, ke karantina maupun ke PC. Karena sudah dikatakan single submission, satu kali klik data itu akan Terkirim semua. berdasarkan parameter yang memang ada beberapa row isian yang memang harus diisi oleh para mitra kerja kita. Mungkin ada beberapa importir Pak ya, mereka masih pakai PPK online. Iya. Ya. Sehingga memang ketika pengajuan ataupun ke karantina harus diinformasikan di awal. Kemudian ada juga satu barang memang punya dua Nama Latin. Nama Latin. Oh. Ya, tapi itu sama sih, cuma Ah. penyebutan kalau di negara ini di ini. Tapi kan itu di sisi teknis teman-teman sistem ya. Nah, kalau kami kan hanya kembali lagi user proses kan gitu nih. Di wilayah ini ya. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Selamat pagi para sobat logistik. Hadir lagi bersama kami dari DPW Alfi Jatim di Rumah Logistik dalam program The Regulator. Di sini kami menghadirkan dua bintang tamu dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim. Selamat datang buat Pak Hardono Ya, dan selamat datang juga Pak Syaifuddin. Ya. Di sini kita mau membahas sedikit mengenai isu-isu maupun rencana-rencana apa yang dilakukan mengenai SSM generasi QC generasi 2. Mungkin sedikit akan ada sambutan dari Pak Sebastian Wibi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Joshua. Selamat pagi sahabat logistik semua di seluruh anggota DPW Alfi Jatim yang berada di Tanjung Perak, khususnya yang melakukan kegiatan di terminal ekspor dan impor. Dan juga saya ucapkan selamat datang Pak Hardono dan Pak Syaifuddin yang sudah meluangkan waktunya hari ini bersama kami di DPW Jatim untuk sama-sama mengupas ya kegiatan-kegiatan apa saja terkait dengan SSM perizinan dan perizinan Gen 2 ya, Gen 2 yang sekarang sudah mulai dimandatori ya. Tentunya kita berharap di Alfi Jatim ini terus ingin mengawal teman-teman anggota di Bea dan Cukai maupun di Barantin untuk SSM perizinan ini bisa melakukan kegiatan dengan lancar dan baik. Nah, mungkin beberapa pertanyaan kemarin kita sudah coba akumulasi dari beberapa anggota Pak Dono ya terkait dengan kegiatan-kegiatan di terminal ya Pak ya. Betul. Mungkin ini nanti kita juga bisa menjadi satu referensi ya kan bagi teman-teman anggota, menjadi satu tolak ukur ketika kita sudah punya jawaban dari pihak Barantin tentunya. Gitu. Mungkin terima kasih Pak Joshua, Ya. mungkin dilanjut. Baik, terima kasih Pak Wibi. Selanjutnya saya serahkan untuk ke Pak Hardono. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan. Baik, selamat pagi nih kepada para anggota di Rumah Logistik Pak ya. Betul. Rumah Logistik dan tentunya para mitra kerja kami nih, baik hewan, ikan dan tumbuhan. Secara teknis kalau dari sisi kami ya kita punya motonya itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik secepat mungkin, karena kita juga nggak pengen Pak pekerja itu numpuk terus. Tertunda-tunda Kira-kira ya. seperti itu. Tetapi tentunya yang pasti itu adalah satu, bahwa seluruh yang kita layani untuk mendapatkan clearance kan minimum requirement-nya harus dapat. Betul Pak. Ya, kira-kira mungkin seperti itu di dalam opening meeting inilah katakanlah seperti itu kita bertemu untuk Bincang-bincang lah Pak. Bincang-bincang santai, kira-kira seperti diskusi ini Pak Wibi santai dan ya, Pak. Pak Adit. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. banyak Pak Hardono. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan dari Pak Syaifuddin. Saya silakan. Ya, terima kasih atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi forum ini sebagai tempat kita membagi sharing masalah, sharing problem, sharing solusi, pengalaman bareng-bareng kita. Mungkin dari ini semoga pelayanan karantina bisa menjadi lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Syaifuddin. Mungkin kita langsung saja ya. Ya, boleh. Kita langsung dengan subjek ya. kemarin tuh ada beberapa pertanyaan dari para anggota Alfi Jatim yang berhubungan dengan karantina Pak di sini. Jadi mungkin kita bahas satu persatu aja. Ini ada pertanyaan pertama mengenai pengurusan PITO Pak.
sekarang informasinya menggunakan SSM generasi 2 QC ini butuh Agak waktu jelimet yang ya. lebih lama Lebih katanya. lama waktunya. Dan itu terjadi kalau terjadi penolakan atau koreksi. Informasinya harus dilakukan lagi proses dari awal. Jadi ketika ada revisi ataupun ada penolakan harus mengulang lagi dari awal. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau proses yang terjadi di lapangan? Iya. Secara teknis untuk ekspor, Iya. dalam hal ini penerbitan fitosanitari masih menggunakan PPK online, Oke. belum mandatory SSM. generasi Ya, dulu. jadi untuk proses pengajuannya kita sudah membuat aplikasi namanya STeh, aplikasi antrian. Jadi mulai pengajuan sampai draft itu tidak perlu datang ke kantor kami. Oke. Jadi semuanya online, submitnya by system aja. Kemudian yang ditanya ini ada mungkin terkait draft ya. Iya, draftnya, Pak. Draft. Kalau terjadi koreksi ini. Iya, memang pengajuan di kita itu sehari itu 100 lebih untuk cetak. Cetak pitu, Pak. Jadi Setiap harinya. Setiap Pak. harinya. Rata-rata, Pak. rata-ratanya 100. di hari Senin lebih banyak. Hari Senin karena lebih, Bang, di atas 100 berarti. karena di hari Sabtu dan hari Minggu menumpuk masih masuk. dimasukkan. Permohonannya, Pak. Permohonannya draftnya tetap masuk. Iya, Jadi iya. Senin kita cukup Diakumulasi banyak. di Senin ya, Pak. Terakumulasi di Senin. Jadi sebenarnya dari pengguna jasa itu sudah tahu waktu dia submit itu antriannya nomor berapa itu udah tahu. Kelihatan, Pak, ya. Di ST itu dia tahu dia di nomor berapa waktu. Jadi setelah berapa menit dia naik berapa itu kan sebenarnya kelihatan. Nah, diharapkan memang supaya tidak terjadinya penolakan. Jadi waktu penginputan draftnya juga yang harus mengikuti regulasi. Memang kita sengaja memang nggak validasi draftnya, kita sengaja tidak bertemu. Dulu kan bertatap muka ya. Ya, ketemuan satu-satu gitu, Satu-satu ya. begitu. Sekarang kan kita enggak. Kita enggak tahu siapa itu, pokoknya Jawabannya dari sistem itu, dari Pak, sistem ya? aja. Oh, oke. Memang tektokannya by sistem. Iya, baik. Oke. Ya memang karena di sini cukup banyak, ketika tertolak ya otomatis ke bawah lagi. Jadi Oh, berarti turun lagi, Pak, antrian. Turun lagi. Oh, I see. Jadi Ja- memang pada saat pengisian Draftnya itu teman-teman benar-benar harus harus lebih hati-hati benar-benar ya. Harus hati-hati hati-hati. supaya karena semua yang benar. mengatur, semua menilai, menjauh itu sistem ya, Pak ya. sistem. Jadi supaya enggak ya Tertolak. kalau bisa jangan tertolak lah. Iya, iya. Baik. Berarti memang karena mempertimbangkan antrian 100 dokumen per hari itu, Pak, ya. Lebih. Jadi lebih ya. Jadi Lebih. ketika misalnya ada kesalahan ataupun ada koreksi, ya mereka harus mau bersabar mengikuti antrian lagi Antrian karena lagi. di bawahnya masih banyak yang Iya. menunggu ini. Ya Begitu. kiat-kiatnya memang harus hati-hati pada pengisian formnya. Baik. Iya. Baik, kemudian mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak, ya. Boleh. Ini ada nih dari teman Alfi, sering gagal print draft PIB atau karantina dan KT2 atau KT9 sering tidak ada di INSW. Harus dilakukan Harus send ulang, Pak. dari pihak Dari karantina. karantina. Iya. Ini Itu bagaimana, Pak? Pak? Ya, ini kebetulan saya jawab secara general aja dulu Boleh, ya. silakan, Pak Ini Artuna. secara teknis. Jadi terkait dengan pertanyaan nomor 2, sering gagal print PIB atau karantina Iya. dan lain sebagainya, bahwa mungkin Pak Wibi atau Pak Anies sudah tahu bersama bahwa mandatori soal SSM impor Iya. ini kan tanggal 15 Juli. 15 Pak. Juli. 15 betul. Juli. Kita Betul. semua nggak bisa menghindari soal itu. Harus diikutin, Pak. Harus. Mau Kemudian nggak mau, Pak. semua harus masuk pada Masuk. ruang itu. Iya, betul. Nah, terkait dengan SSM impor ini memang secara teknis data itu akan terkirim ke dua sisi, ke karantina maupun ke BC. BC. Karena sudah dikatakan single submission, satu kali klik data itu akan Terkirim semua. berdasarkan parameter yang memang ada beberapa row isian yang memang harus diisi oleh para mitra kerja kita, itu seperti itu. Nah, sistem ini kan disiapkan oleh NLE, National Single Window. Kami juga nggak nyiapkan, BC juga nggak nyiapkan. BC ada namanya, dia menampung data in-house-nya namanya Cesia, kan gitu nih. Bisa, betul. Nah, di kami ada namanya data. Kalau produknya perikanan akan masuk di in-house kami namanya Sister Carol ini. Oh, Untuk Sister saat Carol ini. Iya. Untuk pertanian masuk di IQ Fest. IQ IQ Nah, Fest. yang lempar data dari NLE itu adalah sistemnya NSW, Bapak Iya, NSW. Ibu sekalian. Jadi data itu akan kesen kita. Kalau di in-house kita itu belum ngeflag, kami juga nggak bisa proses secara Datanya teknis. belum masuk, berarti Bapak nggak bisa proses ini. Ya, bisa proses sampai terbitnya KT2 kah atau KT9.
atau KID atau SPM misalnya. Seperti itu. Jadi gagalnya disebabkan, ya saya kadang-kadang ngejuknya begini, mungkin sistem engine turbonya NLE belum dipasang gitu. Sehingga ada delay data ini. Betul. Delay data. Jadi kadang-kadang kami di dalam ketemu sama teman-teman mitra kerja kita, saya sering ngejuk, mudah-mudahan sistem engine-nya turbonya ini segera terpasang, data itu lancar kembali. Lancar Gitu. iya. Nah, kira-kira seperti itu Pak, ini penjelasan singkatnya untuk Ini mungkin ini Pak. pertanyaan yang kedua. Mungkin ini yang non SSMQC. Jadi yang untuk butuh respon tidak ada di NSW, kan kalau yang PPK online kita harus send ke INSW sendiri ya. Betul. Ke TPK sendiri, ke TPK sendiri dan ke INSW sendiri. Dan ini kan sekarang udah sangat jarang yang pakai PPK online. PPK online. Betul. Jadi mungkin yang harus diingatkan sama pengurusnya ke petugas yang di lapangan bahwa ini PPK online, karena kita mayoritas SSM generasi 2. Generasi 2, Gen 2. Jadi memang kalau untuk beberapa, mungkin ada beberapa importir Pak ya, mereka masih pakai PPK online. Iya. Sehingga memang ketika pengajuan ataupun ke karantina harus diinformasikan di awal supaya tidak ada miss seperti itu. Iya, Ya. selain itu di endingnya juga. Oh, di endingnya juga. Di Pak? endingnya juga. Oh, I see. Kenapa? Jadi dia secara sistem tidak bisa secara otomatis Pak ya berarti Iya. ya. Harus memang manual semua. Manual akhirnya. semua. Oh, oke, baik. Yang penggunaan untuk PPK online ini berarti masih di, kalau setahu saya Pak ya, untuk Iya. kawasan berikat ya. Sama yang pusat logistik berikat. Oh, untuk PLB. PJ16. PLB dan Oh, kawasan berikat. Sama yang kena cukai. Oh, yang kena cukai. Cuma Itu 3 masih pakai PPK online. Masih pakai. Dan itu pemberlakuannya seperti manual berarti Manual, semuanya. Tidak iya. bisa secara sistemnya. Iya. PPK online nggak bisa Pak ya. Nggak bisa. Kawasan Oke. berikat, PLB dan cukai. Cukai. Iya, baik. Tiga hal itu si hanya PPK beda online. dua, yang satu mandatory Yang mandatory SSM Gen impor 2. sama yang belum diwajibkan masih menggunakan PPK. Kan tadi ada online. 3 hal tadi Pak. Iya. PLB, kawasan kemudian berikat, kawasan berikat dan sama yang barang kena cukai. cukai. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 3 ini, pertanyaan ketiga. Ini Pak, ada mengenai SSM QC generasi 2. Ini ada pertanyaan dari salah satu anggota kami. Untuk pengisian detail barang yang lebih dari satu item, tombol kopinya ternyata tidak bisa copy data keseluruhan dari item induk. Jadi meskipun diklik copy, detail barang yang tercopy cuman HS code dan beberapa isian saja. Data yang lain tetap harus isi manual. Ini mengenai teknis sih Pak, kalau ini Pak ya. Jadi untuk copy, ketika kita mengcopy data dari data yang sudah ada, itu di data terkopinya hanya terisi nama barang aja Pak. Lainnya harus ngisi manual. Iya, jadi terkait Ini- dengan pertanyaan nomor 4 ini Iya. Pak, Ini karena dia. penyedia sistemnya itu kan tim INS. NLE. Iya, NLE yang buat Jadi Pak ya. ya, ini saya menjawabnya juga bingung ini Iya, secara iya. teknis. Enggak. Karena tentunya Secara teknis. kalau saya menjawab, wah bagusnya ini harus hadir nih orang NLE di sini. Iya. Jadi ini Baik. sebetulnya ya tetap diterima oleh Barantin. Iya. Iya. Kalau tidak lengkap tetap tidak bisa Tidak bisa bisa diproses. diproses. Tidak bisa Gitu, Pak. Berarti dari teman-teman Alfi, ketika sebelum sending harus benar-benar dicek Pak ya, Dicek, ya. kelengkapan datanya Lengkap. seperti itu. Jadi jangan asal kita buat, kita copy, kita pikir Iya. sudah lengkap, kita Iya. send, tiba-tiba Akan tidak kerja. akan direspon itu. Iya. Iya, Kalau nggak akan di Barantin direspon. itu kalau memang Betul, begitu betul. ya. Karena data begitu di sending itu akan masuk di NOS kami, Pak. Nah. Nah, soal modul ini kan memang penyedia dari tim NLE ya. Tim NLE, gitu. iya. Jadi kadang-kadang kami ketemu dengan mitra kerja kita, wah Kak, pertanyaan itu kami nggak bisa jawab Nggak bisa nih. jawab. Iya, iya. Panduannya silahkan download, ini saya kasih linknya aja Betul, gitu. ya. Kira-kira Baik. seperti itu. Benar. Baik. Jadi Iya. harus dicek benar-benar di NL-nya juga ya panduannya. Iya, ya. panduannya. Betul loh. Jadi tapi mungkin nanti bisa kita bantu share ya, gitu ya, dari timnya Pak Boleh. Adono. Iya. Nanti kalau ada linknya buat info aja. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga Belum Pak. tahu. Boleh. Iya, Seperti iya. itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini juga teknis sih Pak, ini Pak. Ini ekspor. Banyak perbedaan untuk bahasa Latin antara Indonesia dan negara pengekspor. Contoh negara didili, diimpor permit sehingga menyulitkan dan membuat lama proses final SK dan proses koreksi karantina tumbuhan seringkali lama. Nah, ini juga Jadi tafsir di bahasa Iya, Latinnya bahasa ini Latinnya ya, terjadi yang perbedaan. berbeda ya. Seharusnya bahasa Latin itu kita mudah ya sekarang ya, kita masukin Google gitu Google aja udah udah kelihatan ketahuan lah ya. ya yang benar yang mana ya. Ya cuma kan kadang-kadang memang ada yang mirip
ada nama lain. Nah, Beberapa barang itu memiliki nama yang hampir mirip. Hampir mirip. Kemudian ada juga satu barang memang punya dua nama Latin. Nama Latin. Ya, tapi itu sama sih. Cuma penyebutan kalau di negara ini di ini sama. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau terjadi kondisi seperti itu. Jadi misalnya dari negara eksportir ngomongnya misalnya barang ini namanya Latinnya A. Tapi ternyata ketika masuk di sini menurut karantina, loh ini namanya seharusnya B. Iya. Itu contoh kasusnya itu sama persis dengan kapas. Kok kapas? Kapuk. Nah, karena kapuk ini cuma ada di sini di yang impor itu Bangladesh kalau nggak salah. Ya. Sementara di Bangladesh itu kayaknya nggak ada kapuk, adanya kapas. Sementara jadi sehingga di sana itu impor permitnya selalu kapas. Padahal barangnya kapuk, Pak. Kapuk. Dan kita nggak mungkin menyebutkan itu kapas karena itu hal yang berbeda. Ya cuma memang itu mungkin diskresinya dari kebijakan apa ada solusinya bagaimana kan, kalau cuma begini kan barang ini sudah masuk iya mungkin tertahan artinya kalau kita nyebutkan itu kapas jadi kan kita mensertifikasi barang yang nggak sesuai karena itu kapuk, produk kapuk dengan kapas itu kan beda, peruntukannya juga speknya beda kan. Kalau secara kualitasnya beda, Pak. Kalau kapuk itu dia ada lubang-lubang ininya. Jadi kalau di bantal di kan ngembang kan ada itunya. Kalau kapas enggak. Jadi itu kan peruntukannya beda. Jangan sampai nanti di sana jadi hal lain. Itu kadang-kadang kita kan memang harus enggak bisa saklek dengan negara tujuan. Kita harus pegang yang benar dong. Ada itu yang punya kontrak apa itu ya? Karena LC-nya itu salah menyebut kota Probolinggo menjadi Probolinggo. Itu kita dipaksa minta Probolinggo, ya saya nggak mau lah. Ya LC-nya harus dibetulkan dong. Nah ya itu, masa barang yang salah kita harus ngikutin seperti itu ya kayak gitulah. Mungkin pada prinsipnya kita terbuka. Yang penting ada dasarnya yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi mungkin dari pihak importir ataupun eksportir membuat semacam surat atau bagaimana yang menjadi pertanggungjawaban mereka, Pak ya. Kalau mereka memaksa misalnya barangnya seperti itu. Iya betul. Betul ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Syaifuddin. Kita lanjut lagi. Ini Pak, ini mungkin selanjutnya ini saat dokumen tidak saat ini sih sebenarnya berhubungan dengan BC ya kalau saya lihat ya. Jadi ada dokumen yang kurang dari negara itu negara yang tidak cocok langsung di reject tanpa konfirmasi. Padahal dokumen yang diserahkan sudah lengkap, ternyata pendok yang tidak teliti saat cek dokumen. Sehingga harus send ulang. Saya rasa ini kalau Gen 1 dulu memang lebih ribet karena dia harus ganti aju. Buat pengajuan ulang. Iya. Kalau Gen 2 itu masih bisa walaupun kita misalkan salah tolak selama itu ajunya masih sama, tetap bisa kita tarik lagi itu. Jadi bisa desain ulang Pak ya? Jadi lebih mudah ya lebih Pak mudah ya? Lebih mudah kalau Gen 2 tanpa harus desain ulang kita bisa tarik lagi situ. Begitu. Kalau Gen 2, waktu Gen 1 ini permasalahan Gen 1 ini. Ini permasalahan Gen 1. Jadi sekarang udah nggak bisa diperlakukan seperti ini Pak ya, karena kita udah sistem Gen 2 kan Pak. Iya, ketika kita misalkan ya namanya orang Pak ya. Ketika salah klik, kadang-kadang itu kita harusnya verifikasi meleset satu. Dulu itu harus kembali lagi dari awal aju baru. Sekarang enggak, kita tinggal benerin aja verifikasi udah jalan lagi. Enggak perlu nunggu dari. Berarti lebih cepat Pak ya. Lebih cepat. Iya, itu mungkin Gen 1 itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Kita lanjut. Nah, ini mungkin kendala yang lagi masih hangat-hangat. Tapi kan itu di sisi teknis teman-teman sistem ya. Kalau kami kan hanya kembali lagi user proses kan gitu nih di wilayah ini ya. Tanggal 29 Agustus dan kemudian dipindah ke PLP di tanggal 5 September. Nah, ini kesulitannya adalah tidak bisa dilakukan pemeriksaan di depo PLP, Pak. Karena bukan kawasan pemeriksaan ya. Tidak ada izin ya. Iya. Kawasan lapangan. Ini bagaimana Pak ini, Pak? Dicek kan ada kesalahan wilayah kerja. Iya. Dicek karena tidak ada kesalahan. Pindah ke depo Citra Dermaga. Harus menghadap. Sudah menghadap, cuman masih belum ada solusinya ini informasinya. Jadi ini langsung contoh kasus ya. Iya. Ini disebutin juga itu sama Pak Dadang ini pengawas BK itu ya Pak ya, betul ya. Itu ya.
Ya, ini memang sering terjadi Pak ya, kondisi-kondisi sekarang ini. Jadi beberapa kontainer impor itu mungkin karena belum ada dokumen ataupun belum ada kelengkapan dokumen, sehingga dari pihak PPJK ataupun importir mereka nggak melakukan pre-sending untuk karantinanya. Iya. Nah, sehingga ketika aturan dari pelabuhan kan ketika sudah lebih dari 3 hari pasti akan dipindah ke depo PLP. Nah, problemnya ketika dipindah dari pihak depo PLP ternyata mereka tidak ada izin periksa lokasi. Nah, ini bagaimana ini Pak? Saya lihat ini kompleks sih. Iya. Ini kompleks ini, Ada Pak. banyak. Ada banyak hal ini. Dari pengurusnya juga ada juga kesalahan. Kesalahannya lapornya juga telat kemudian betul. salah nginput kantor layanan kami sehingga kalau salah kantor layanannya nggak bisa pas. kita proses, Iya. kita nggak bisa tarik datanya, kemudian akhirnya lama, akhirnya kena PLP dan PLP-nya di lokasi yang nggak ada Nggak ada SK karantina, karantinanya, jadi iya. sehingga ya kendalanya jadinya lama jadinya. Iya. Jadi Kalau boleh nih Pak Saifuddin, Iya. mungkin ini salah satu contoh yang cukup signifikan, masalahnya cukup banyak ya. Iya. Nah, seandainya apa sih mungkin yang bisa kita informasikan ke teman-teman kalau terjadi misalnya kiat-kiat dari karantina untuk bisa membantu kami lah ketika ini sudah masuk di PLP yang memang tidak ada izin untuk pemeriksaan. Iya. Iya, kita sudah sosialisasi waktu itu kita sempat mengundang beberapa importir yang sudah pernah kena PLP dengan harapan kejadian PLP ini tidak terulang. Jadi betul, diharapkan menjadi atensi dari importir untuk melaporkan media pembawanya sebelum kedatangan alat angkut 3 hari sebelum kedatangan. Jadi proses PLP ini bisa kita hindari. Kemudian kalaupun sudah terjadi PLP, ya inputannya juga harus benar biar nggak kena PLP. Dan memang untuk yang PLP memang harus bikin surat pernyataan bahwa berikutnya tidak akan melaporkan 3 hari sebelumnya supaya nggak kena PLP lagi. Mungkin jadi gimana Pak? Jadi yang pertama kita harus melaporkan dulu sebelum di PLP Pak ya? Melaporkan sebelum kedatangan alat angkut. Jadi harus bikin dulu. Bikin pengajuan dulu. Oke, Ya. itu yang pertama. Itu sarannya. Oke, yang kedua mungkin Kalau sudah kena PLP ya segera dilaksanakan pendoknya ke kita. Nanti pendok. ya otomatis kan nanti akan harus membuat surat pernyataan. Iya. Karena itu PLP supaya nggak terjadi lagi gitu. Iya. Oke. Setelah itu minta respon ke kita akan sending KT2-nya atau periksa lanjutan. Oke. Supaya berarti KT2 SPPB muncul dulu Pak ya. Iya, KT2 muncul dulu. Oke. Supaya SPPB baru kita periksa. Kita periksa itu di tempat yang ditetapkan. Iya. Berarti depo yang memang memiliki izin periksa lokasi. Betul. Berarti di SPPB kan dulu. Ini di SPPB PLP kan. nih. Di Iya. SPPB kan dulu, baru dikeluarkan. Iya. Carilah tempat untuk diperiksa Pemeriksaan sesuai lalu. dengan izin yang ada. Iya. Ada juga. Itu tuh perlu pengawasan berarti nanti dari pihak karantina Pak ya. Kalau untuk yang di bea cukainya berarti udah clear ya itu ya. Karena Iya, sudah harus di clear SPPB dulu. kan. Iya. Iya. Oh, baik. Jadi ya mungkin ini bisa membantu menjawab ya kemarin Iya, pertanyaan iya. dari beberapa teman-teman. Mhm. Cuman saran dari pihak karantina adalah tolong dipersiapkan semua dokumennya Iya. sebelum kapal tiba. Iya, betul. Karena supaya kita mencegah supaya kontainer ini tidak masuk ke dalam PLP. Iya. Seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya karantina ini sudah jadi dokter Pak ya, sudah berusaha mengobati, tapi pasiennya mokong-mokong Pak. Jadi balik lagi yang pertama bahwa terkait siapapun yang menghandle ini Iya. kan gitu nih. Ada importir Paling sendiri, tidak iya. itu yang pertama adalah menghimpun informasi sedetail mungkin, Iya. selengkap mungkin, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Udin. Kita berharap bahwa sebelum kapal datang ini teman-teman udah dapat job informasi kan Iya. gitu nih, Iya, akan iya, melakukan handling ini. Betul. Nah, itu paling tidak sudah dapatkan informasi, kemudian dia bisa menyampaikan informasinya lebih awal di dalam sistem SSM QC. Sehingga dari sana nanti itu akan langsung Pak ke flag. Oh, karena ini lartasnya karantina, maka nggak akan terkena PLP. Iya, dari TPS sudah dapat info tersebut Pak ya. Iya, sudah dapat TPS ataupun info. Teluk Lamong dapat info Nah, tersebut.
Nanti tinggal menunggu sesi berikutnya. Kalau dokumennya sudah lengkap, Submit lah. tinggal submit, langsung proses kami jalan. Pemeriksaan dan Pemeriksaan lain-lain. dan lain-lain pasti akan di lini 1. Mm-mm. Nah, karena belum ada laporan yang dipertanyakan tadi, pasti akan kena PLP. Iya. Iya. Karena TO juga akan tunduk terhadap Permen Hub 25. Karena itu Oh. di luar ranah kami. Betul. Punya regulasi payung Regulasinya hukum masing-masing. sendiri. Karena sesuai dengan judulnya nih, regulator kan. Iya. Masing-masing punya kewenangan, Masing-masing punya kewenangan di payung situ. hukum. Nah, kami juga nggak boleh mengintervensi dan tidak akan masuk pada ruang sana. Ranah, iya. Hanya dapat informasinya setelah mereka lapor kena PLP, Pak. Itu seperti itu. Padahal kita BKI belum tahu ini. Iya, belum tahu, Pak. belum kelihatan Pak ya. Posisinya belum bedanya kelihatan ya. sama PLP sekali. yang mengatur pun kita nggak tahu Nggak siapa tahu, ya, betul. kemana PLP-nya kan gitu Nah, ya. tadi Deponya. saya memperjelas lagi disampaikan oleh Pak Udin, bisa cuman agak panjang. Akhirnya kita lepaskanlah dokumen KT2 Iya. supaya bisa SPPB di sisi Dari custom. sisi customnya dulu. Tapi nggak bisa periksa sana, harus Iya, periksa harus di tarik tempat keluar. tarik keluar yang di tempat ditetapkan. Hmm. Nah, biasanya muncullah komplain daripada teman-teman atau mungkin keluhan, Pak, tracking lagi, Kos ke sana, lagi, kos lagi. ongkos angkut lagi yang harus dikeluarkan ya. Nah, inilah kadang-kadang ya memang filosofi daripada bisnismen itu kan efisiensi kos. Iya, Nah, iya. efisiensi ya kami paham semua lah, tetapi bagian daripada regulasi kami juga Regulasi harus jalan. tidak bisa dipungkiri Tidak, Pak ya. tidak Kita bisa nggak bisa Antara terlompat. Kira-kira aturan dan seperti bisnis itu. harus seirama. Kira-kira seperti itu. Iya, Eh, iya, Baik, iya, terima iya. kasih banyak Pak Ardono. Ya. Ya, mungkin kita lanjut lagi ya. Ini coba langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Oh, sudah. Oh, sudah ya, ini berarti ya. Jadi ada 7 Mungkin dari temannya. 7 pertanyaan ini memang sudah ya Pak ya kita bahas. Cuman saya ada nih Pak beberapa isu yang kemarin saya dengar Nah, dari ya. teman-teman di lapangan mengenai adanya website baru untuk pengurusan ekspor ataupun domestik Pak. Namanya PTK, PTK. menggantikan yang PPK. Iya. Nah, ini kemarin berlaku hari Selasa di tanggal 10 September. Nah, ini bagaimana Pak? Karena di lapangan saya lihat masih belum ada yang paham. Jadi dari beberapa tim teman-teman yang ada di Juanda Pak ya. Nah, itu kemarin sudah berlaku informasinya. Cuman ini nih belum ada yang tahu ini prosesnya gimana. Seperti itu. Ini pemberlakuannya baru Juanda berarti Pak? Baru Belum Juanda, di pemberlakuannya Tanjung Perak baru ya? yang di Belum ya? Juanda, begitu. Ya, baik, terima kasih nih terkait dengan informasi yang terbaru. Memang sesuai dengan suratnya PDSI, Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin. Memang untuk Jawa Timur ini tanggal 10 September. September. Tetapi yang kita dapat informasi untuk ekspor sama impor di Tanjung Perak belum sama Belum. sekali. Iya. Nih, kenapa di Juanda? Mungkin karena jumlahnya sedikit. Sedikit. Uji Sehingga coba ya bagian Jadi daripada training errornya tidak trial terlalu- error lah iya. kira-kira seperti itu. Trial error. Tapi yang bisa saya informasikan untuk yang domestik sudah kami mandatorikan untuk yang di Tanjung Perak secara teknisnya. Nah, tapi untuk ekspor sama impor belum, karena ya dengan pertemuan-pertemuan kami dengan yang diwakili oleh teman-teman IT, kita berikan informasi bahwa load Tanjung Perak ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya, banyak Pak ya. Nah, kami tidak ingin muncul hambatan-hambatan karena kalau muncul hambatan kami harus petakan mitigasinya kayak apa nih. Iya, Iya, itu. betul, Pak. Kira-kira seperti itu. Betul, Tetapi kalau betul, informasi itu dapat informasi seperti itu, mungkin saya mengatakan bisa iya. Karena secara realnya saya juga belum bertanya ke teman-teman di Juanda. iya, Tapi saya katakan bisa iya mungkin karena sedikit jumlahnya. Karena untuk di hewan mungkin paling komoditinya kalau ekspor hanya SPW Ikan. misalnya, sarang burung walet. Bulung ikan. Kalau di biasanya. ikan perishable-nya ya bisa dikatakan mulai jam 12 malam sampai pagi itu perishable-nya cukup tinggi. Cukup tinggi. betul. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di pertanian kayaknya jarang-jarang Mangga ya. Pak, buah. Iya. Mangga. Nah, biasanya. domestik paling ya. Kalau Enggak, domestik ekspor ada, Pak. Ekspor ada ya? Ada, tapi nggak mangga. banyak. Tapi Nggak mungkin nggak banyak ya. Iya. Mungkin pilihan Jakarta kenapa Juanda karena mungkin sedikit frekuensi ya. Iya, iya, Seperti itu. Baik. Cuman Jadi- untuk yang di Perak sendiri pemberlakuannya Nah, itu perkiraan kapan Pak? Ini kan kita harus siap-siap nih Pak. Kami sih Kalau- harusnya sedia payung sebelum Iya, hujan ya. betul. Jangan kaget-kaget juga nih. Kalau Kalau bisa. informasi Iya. terakhir yang saya tangkap itu kalau nggak salah nantinya di 1 Oktober, Pak. 1 Oh, Oktober. Nah, sebentar satu- lagi dong. sebentar lagi, 2 Pak. minggu nih. Iya. Ini
1 Oktober, cuman kita nggak tahu biasanya pada zonasi biasanya seperti zonasi, itu sih. iya. Memang kalau saya melihat suratnya per 1 Oktober sama seperti di surat sebelumnya itu Jawa Timur 10 September, di tempat lain itu sebelum 10 sudah duluan juga. Jadi by zonasi dan seperti itu. Kalau saya melihat nih untuk saat ini seperti itu. Pak. Yang pelabuhan informasinya Belawan. 10 hari dicoba. 10 hari. Jadi kalau Belawan ya di pelabuhannya yang nyoba Belawan. Jadi kan nggak terlalu banyak mungkin. Ini apa nanti ada semacam kayak sosialisasi Pak dari karantina atau bagaimana begitu? Mungkin kami berharap melalui ya Alfi, secara teknis karena ini sistem baru. Ya. Tentunya harapan kami yang kita sampaikan kepada pihak manajemen di Indo paling tidak kan perlu Ada dilakukan sosialisasi nih, guidance terkait dengan beberapa ya daftar menu yang ada di dalam login-nya masing-masing. Biar kita nggak cari-cari Pak ya. Nah, kan gitu. ya. Kita Apa sih di Alfi memang ingin cepat merespon Pak ya, sehingga ketika kemarin juga Cesa ya di tahun 2023 di 11 Desember kita sudah melakukan sosialisasi ada beberapa kali sebelum mandatory Pak. Mungkin kita berharap Barantin juga bisa sama, sehingga ya error itu pasti ada Pak. Tetapi paling tidak sedikit kita sudah petakan. Karena kalau kita bicara ekspor impor di Surabaya kan ini nomor 2 setelah Jakarta ya. Otomatis mungkin ini juga sangat riskan kalau ini diberlakukan tanpa ada sosialisasi yang sangat mendalam ke teman-teman ya. Nah, kita berharap ini kita menunggulah dari Barantin dan kami siap Alfi memfasilitasi untuk Pak. itu Pak. Ya, mungkin yang bisa saya informasi tambahan terkait dengan tanggal 10 sebelumnya, di tanggal sebelumnya itu sudah dilakukan sosialisasi. Dan kita minta para mitra kerja kita yang pertama adalah registrasi dulu. Mau ekspor, mau impor, harus semuanya register dulu. Lagi tuh, supaya kenapa? Oh, berarti registrasi ulang Pak ini ya? Semua. Ya, semua registrasi ulang. Itu tuh teman-teman sahabat logistik didengar 1 Oktober hati-hati nih harus registrasi ulang ya. Jadi di sosialisasi kami yang pertama yang dilakukan oleh kantor induk di Raya Juanda oleh teman-teman IT sepulang dari pertemuan di Jakarta, itu sudah meminta para mitra kerja kita untuk melakukan register ulang. Walaupun sudah ada registrasi di depan, tetap meregistrasi lagi Pak ya. Jadi beda sistem Pak ini. Jadi kalau yang dulu kan PPK nih. Karena PPK sudah punya user password semua sendiri kan gitu ini nih. PTK benar-benar baru. Ini benar-benar baru dan baru, kalau nggak salah barantinindonesia.go.id kalau nggak salah. Ada websitenya. Kalau nggak salah websitenya seperti itu. Jadi register dulu, kemudian dari registrasi itu ya ada beberapa clue, salah satunya NPWP yang menjadi mandatori ini karena di sistem kita sudah menerapkan 16 digit NPWP. Jadi informasi nih kepada teman-teman semua nih yang NPWP-nya belum 16 digit segera diupdate. Harus diupdate nih Pak. Ya. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi sisi 16 digit menjadi mandatori. Nanti kalau enggak 16 digit pasti akan ke-reject terus secara sistem. Dari setelah register akan diverifikasi oleh teman-teman admin super nih. Nah, salah satunya ini sebagai contoh kemarin nih register, saya nggak tahu peruntukannya apakah ini domestik atau ekspor atau impor. Jadi dia menggunakan, karena perorangan, saya perorangan berarti saya bisa menganalisa ini domestik. Value-nya dia menggunakan nomor induk KTP, NIK-nya dipakai 2 kali dengan email yang berbeda. I see. Nah, akhirnya dari sistem kami menjerat, kita sampaikan kepada tim IT di Jakarta, maka identitas nggak bisa didaftarkan 2 kali, hanya 1 kali. Seperti itu. Ini salah satu contoh aja kemarin, sehingga itu diperbaiki oleh tim IT. Akhirnya sekarang muncul nih di sistem kami, nomor ini sudah digunakan, maka tidak akan bisa. Jadi nggak bisa ada 2 nama. Pak, pertanyaan saya ini pendaftaran ini khusus untuk importir eksportir apa dengan PPJK juga Pak? Yang bisa akun. Ya, yang bisa menggunakan ini nantinya. Kalau saya lihat di situ ada pemilik barang, ada pengurus atau kuasanya kalau nggak salah. Bisa berarti Pak ya. Tapi yang paling penting adalah begitu mungkin nanti dari teman-teman Alfi bisa buka salah satu clue-nya. Di situ mungkin saya bisa milih apakah dia pemilik, pengurus ataupun apa. Baik.
Tapi akan lebih bagus juga kalau misalnya nanti dari teman-teman teknis ini yang menjelaskan. Iya. Iya. Karena verifikasinya bukan ada di kami nih. Iya. Dari pusat ini Pak ya. Ya, dari Pak, terkait dengan clue tadi nih. Iya. Boleh dikit mungkin Bapak ada sedikit informasi sebetulnya dengan upgrade-nya sistem ini apa sih yang menjadi sasaran utama dari Barentin ini ke depan? Ya, sasaran utama karena kembali tadi bahwa Undang-Undang 21 sudah menjadi satu bagian BKAHIT. Iya. Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan karena mengacu kepada Undang-Undang 21 nih. Nah, kalau dulu Undang-Undang 16 ada Badan Pertanian, ada Perikanan. Nah, dengan ini satu maka sistem digabung menjadi satu. Seperti itu. Ya, mungkin parameter data bisa sama. Ada juga mungkin yang membedakan. Tapi kan itu di sisi teknis teman-teman sistem ya. Nah, kalau kami kan hanya kembali lagi user proses kan gitu nih Di wilayah ini ya. di wilayah hanya user proses kan gitu kan Pelaksana saja, Pak. Pelaksana saja Sehingga terhadap ketika itu. ada error ini kita susah menginstalasinya Iya. ini. Ini yang sekarang jadi isu yang sekarang kita lihat konsen Iya, kita iya. bahwa ketika ini bermasalah di NSW-nya Di NSW-nya. tidak ada yang bisa menginstalasi di mana permasalahan ini bisa cepat diselesaikan kan gitu ya Iya. Pak ya. Jadi kalau di SSM Gen 2 memang kita menyampaikannya kepada tim NSW ya. Iya. Seperti mungkin kalau nggak salah kemarin sempat juga mampir di kami. Oh iya. Ada Pak Pak Wibi Hermawan. juga ya. Iya. Ada Kebetulan Pak- itu ada Pak baru Hermawan, ada sosialisasi kita undang langsung di DPWLP Jadi Jatim kalau Pak. Betul. begitu masuk di sistemnya NSW kami nggak bisa cerita nih Pak. Yang kami bisa cerita begitu data itu masuk di Masuk di in-house sistem kami itu. baru Iya, kita iya, proses. Seperti itu. Ya memang di dalam satu perubahan ini perlu ada waktu dan proses yang perlu kita jalankan ya dari SSM perizinan ini ya. Iya. Tapi Karena doa ini kita juga- bersama kan mudah-mudahan semua ini cepat terselesaikan Iya. dan lancar kembali kan gitu. Selalu berpikir Iya, positif positif saja. aja kan gitu. Kalau ini benar-benar jalan sebetulnya akan memudahkan sekali. Mudahkan sekali Pak. Memudahkan Karena sekali. dengan single Iya. submission Bapak tidak akan perlu datang kemana-mana lagi. Betul. Yang satu yang Perlu ke pertama. ini sendiri, Pak ya. Tidak. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Udin, sebenarnya kami sudah nggak beringin tatap muka Pak. Iya. Not face to face lagi Iya, sudah face to ya. face Udah. lagi, draft dan lain sebagainya. Maka yang ekspor tadi ditanyakan harapannya sebelum disubmit tolong draftnya itu dengan detail betul. Iya. Cek dengan benar. Karena udah sistem. Kan udah sistem nggak kan bisa. gitu nih. Kalau dulu kebiasaan mungkin habit kita Pak. Iya. Sedikit Pak tolong bantu. Iya, Ya itu. sekarang udah nggak bisa lagi tuh ya. Jadi kenapa tadi jelimet? Ya kalau salah ya kembali ke urutan Awal lagi. awal lagi karena yang pengen dilayani dengan hak Banyak. yang sama kan gitu Iya. Pak. Jadi sama-sama harus belajar. gitu. Kita sebagai pengguna jasa pun harus belajar beradaptasi terkait sistem ini juga ya Mungkin Pak ya. mungkin kalau nggak salah sampai kode billingnya lewat sudah terkirim juga ya secara otomatis ya. Iya. Udin, ya. Kode billingnya ya. Sekarang ini untuk ekspor termasuk impor di TPK di baik Teluk Lambung maupun TPS. Sekarang itu kode billing KT9 kita sampaikan elektronik saja. Jadi pengguna jasa habis periksa fisik Langsung keluar. Pulang aja. langsung pulang. Pulang aja. Kita suruh pergi aja biar nggak ke situ, biar Biar nggak penuh, Pak ya. nggak penuh. Pak Jadi kalau boleh tahu nih, biar Iya. sahabat logistik satu Iya. hari pelayanan di BKIT ini sampai berapa dokumen yang terserap perharinya rata-rata Pak? untuk impor bisa 250, Impornya Impor. Pak, ya? Impor Untuk saja. ekspor Ya. ekspornya 100 sampai 150. itu ambang batas rendah Pak ya, sekitar segitu atau Eh, topnya top tinggi Pak? Topnya itu waktu mau lebaran itu 300. Kalau rata-rata setelah atau sebelum lebaran biasanya hari-hari biasa Antara 150 sampai 250 itu yang impor ya Pak? impor. Impor. Untuk ekspor Kalau ekspor ya 100 sampai 150 Oke, setiap harinya Pak. setiap harinya. Waduh. Termasuk yang pemeriksaan Banyak di juga TPS itu kan TPS, ya. kalau kapal gede kan juga lama ya. Oh iya, Cukup iya, iya. lama. Sekali datang Pak, ya. banyak itu bisa sampai 150 dokumen, 500 kontainer, dan petugas kita berapa kali pulang jam 11 malam. Oh, setiap harinya Pak ya? Enggak tiap hari kalau pas Pas seperti kondisi lagi Seperti itu. rame Pak Iya. Pak ya. Jadi Iya, iya, ya kenapa lama kadang-kadang ya karena banyak gitu. Betul. Loadnya sangat banyak. Iya. Makanya kalau memang kita ada kesalahan dalam pengisian data
dari nol lagi. Kalau 250 udah nggak kebayang gitu kan, turun ke bawahnya lagi kan. Jadi pasti sama importer pasti dimarahin nih kita. Nah, inilah akhirnya jadinya Ya, ramai. ini salah satu contoh, jadi Gitu teringat lah. ini sambil cerita. Jadi Kemarin itu ada salah satu sudah menggunakan ya, importasi juga Iya. Gen 2. Dari sisi BC sudah jadi PIB, Ah. mereka udah bayar kewajibannya lah Iya. di sisi BC. Pajaknya sudah selesai. Tapi dari kita masih ke reject, Pak. Oh. Nah, itu kenapa Pak? Nah, ternyata dia salah upload dokumen. Itu. Sampai telepon ke saya bilang, "Bapak, Ibu, saya tidak bisa ngomong. Kesalahan Ibu ini harus bisa datang ke CS kami, nanti akan dijelaskan masalahnya di mana." Rejectnya. Oh, jadi yang diupload datanya sama PIB-nya beda, Pak? Iya, Pak. Jadi beda. Angka yang satu tertera 10, yang diupload 15. Oh. Waduh, susah. Kan nggak match nih. Iya. Nah, Pasti. lah, kawan-kawan kita di bagian pendok nge-reject tuh Karena beda. karena beda. Harusnya mereka merevisi PIB Iya. dulu Iya, gitu. prosesnya. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya setelah owner sama ininya datang, kita jelasin nih, tunjukin lah. Ini lo yang salah. Nah, kok bisa salah? Yang upload sendiri siapa? Kan bukan kami. Ya, Seperti kita itu. harus sama-sama Iya. Harus sama-sama beradaptasi Iya. dengan sistem ini ya. baru. Betul. Tapi karena semuanya pengen cepat dan lain sebagainya. Iya. Sebenarnya cepat itu akan selesai kalau Anda teliti. Betul. Sekarang Kan gitu, ini Pak? ya. Sekarang ini kan. Sudah berubah. Iya. Mindsetnya harus berubah antara Iya. manual dan sistem ini ya. Iya. Mindset kitanya juga harus berubah. Jadi semua itu akan cepat kalau Iya, Anda iya. teliti. Pertama, teliti terhadap data yang akan disubmit, Iya. maka tidak akan Tereject. tereject Akan bolak-balik. bolak-balik. Gitu. Jadi ketelitian bersama dan Iya, kami iya, pun iya. di pendok kawan-kawan juga sangat teliti. Kenapa ini tertolak, kenapa enggak kan gitu, seperti itu. Iya. Dan historinya tercatat. Tercatat Iya. Pak historinya. Tadi Ada ya, di Pak, sistemnya ya? tadi Iya, itu, Pak ya. iya. Kelihatan Di apa, ST Pak, itu ya? kelihatan Iya. ditolaknya jam berapa, submitnya jam berapa, itu Oh. Iya, iya, sangat iya. Kelihatan. kelihatan. Clear semua. itu. Clear Baik, semua. baik. Mungkin ada satu isu lagi Pak, ini Pak, sedikit aja sebelum kita Iya. habis waktunya ya. Iya. Mengenai untuk dokumen ekspor untuk kita mau cetak PITO, Pak. Baik. Selama ini kan yang berlaku, yang pemahaman Iya. saya ya Pak ya, mungkin teman-teman juga di Teman-teman lapangan ya. sahabat Iya. logistik Iya, ya. bahwa untuk penyetaan PITO itu biasanya yang kita perlukan, yang kita minta adalah invoice, packing list, NPE, PEB dan BL. Iya. BL-nya ini yang sudah jadi, Pak. Nah, kalau BL sudah jadi berarti kan kita nunggu kapal berangkat. Berangkat. Ini untuk yang PITO. Gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Proses atau prosedur yang Iya. sebenarnya bisa dijalankan. Kenapa? Karena imbasnya nih, Pak ya. Kalau untuk negara-negara eksportir yang dekat, Iya. Singapura contoh, lalu Iya. Bangkok, Izin, Malaysia, mepet. itu kan mepet Pak waktunya, Mepet. Pak. Sehingga ketika kapal sudah berangkat, kita baru masuk Iya. ke karantina, Iya. ada proses ya Pak ya. Iya. Belum lagi nanti kalau dari eksportir yang minta ditulis aneh-aneh Pak ya. Aneh-aneh. Datanya ditulis, barangnya ditulis detail sekali. Nah, seperti itu sehingga ada proses mungkin revisi dan lain-lain sehingga lama. Nah, itu Iya. bagaimana Pak? Baiknya memang fitosanitari itu sudah bisa terbit sebelum barang itu naik ke kapal Aturannya Pak ya. aturannya. Nah, Jadi sama dengan impor, Mm-mm. pito itu sah apabila diterbitkan sebelum dikapalkan. iya. Nah, jadi secara logis nggak mungkin BL nungguin BL. Cuma kita memang membutuhkan data. Yang penting kita bisa pegang datanya, data nomor kontainernya, data nomor seal-nya kontainer, itu. seal. Selama itu bisa kita dapat data yang valid, ya kita akan memproses tanpa menunggu BL BL fix. asli, Iya, BL BL fix. Jadi Tolong dicatat tuh teman-teman. secara sistem dari 5 hari setelah pemeriksaan kita harusnya harus sudah submit. bisa cetak. Oh, sudah harus. Oh, malah sudah harus cetak Pak. Harusnya sudah bisa cetak. Oh, oke. Jadi supaya tidak mepet kapalnya sampai, harusnya kan memang sebelum kapal berangkat itu sudah Iya. clear. Hmm. Karena kalau memang ada barang itu yang ternyata di negara tujuannya itu nggak boleh berangkat dengan alasan regulasi di sana, barang sudah berangkat kan repot. Iya, iya. Sementara kalau masih di sini kan kita bisa menentukan penolakan, jadi barangnya sebelum berangkat. Sebelum berangkat dari atas kapal sudah diproses diproses di sini. ininya. Iya, Oh, mungkin oke. bisa. Berarti intinya tanpa harus BL asli. Tanpa harus pun, BL ya, asli. Selama Ya. ada nomor seal, Nomor yang seal. dilihat dari Kontainer dan NPE nomor ya, seal. Iya. itu bisa dilakukan untuk
proses cetak pitu. Iya. Cetak pitu. Terutama ini penyebutan nama kapal. Kalau nunggu BL kan nunggu nama kapalnya ya. Iya. Iya, iya. Kalau by vessel gitu atau maritim transport kita bisa cetak dan itu fleksibel, nggak harus naik kapal tertentu. Iya. Misalkan telat dengan kapal. Pak, kalau dari importir di sana minta ditulis nama vesselnya, kita bisa menunjukkannya berarti hanya dari NPE atau PEB, itu kan pasti ada nama Boleh. itu diperbolehkan. Boleh. Baik, Boleh baik. ya. Pak, ini tanya lagi Pak. Misal nih Pak, kondisinya sudah cetak, pitu sudah jadi, ternyata kapalnya delay. Ya, sehingga delay ganti kapal Pak. Iya. Kan pernah tuh Pak kejadian. Iya. Pasti NPE PEB-nya kita revisi. Kita BCF sehingga kita rubah ke nama kapal yang lain. Nah, pitu ini kan harus ikut dirubah. Kalau pitunya itu by vessel kan nggak perlu dirubah. Kalau ada nama vesselnya Pak, misalnya ada Itu dia Pitu. konsekuensinya Harus jadinya. dirubah ya. Harus Karena dirubah. berbeda nama kapal. Iya. Nah itu berarti Pasti. prosesnya gimana? Pembatalan Dari- atau revisi? Revisi pembatalan dan revisi. Dari Jadi, nol lagi berarti. Dari nol lagi. Oh dari nol lagi Pak. Waduh. Karena kita Tapi memang untuk pemeriksaannya sudah nggak perlu Enggak, kan, Pak? enggak, cuman hanya pembatalan dan revisi. Jadi ini sampai kan. Iya. dokumennya dirubah ya. Dirubah. Dirubah Oh. nama-nama kapalnya. Ya mungkin itu bisa sedikit membantu ya Iya. buat sahabat-sahabat logistik ya. Kenapa? Karena yang saya tahu kebiasaan dari eksportir kita di sini adalah kita tunggu BL fix Pak. Jadi nunggu Lama. BL fix, nunggu kapan berangkat, lama jadinya. baru proses, baru ngubur-ngubur karantina Pak Iya. akhirnya Pak. Ya kami juga berharap pemahaman antara yang sekarang ini dengan Iya. teman-teman Barentin yang di lapangan itu sama ya. Iya, bisa Sehingga disamakan. tidak ada confuse ketika kita bicara bahwa BL asli tidak menjadi keharusan ya. Selama itu memang ada nomor seal, itu bisa dilaksanakan permohonan pito, Iya. itu bisa dilaksanakan ya Pak ya. Iya, Semoga ini bisa jadi acuan kita lah hari ini ya Iya. di lapangan. Ya, kurang lebih Jadi itu. balik lagi kalau pegangannya itu PEB sama NPE, Iya. logika saya udah pasti fix nama kapalnya, Iya. Pasti fix nama kontainernya, kapal, Fix nomor. pasti. fix nomor seal-nya, Iya. Betul. dan fix juga BL-nya. Cuman BL-nya belum bisa terbit. Belum Bisa terbit, terbit, betul. itu aja. Kan Itu gitu aja. aja nih, saya Itu paham aja. nih soal ini. Kurang Iya. lebih itu aja. Iya. Nah, ini selama ini kan harus terbit dulu ya, Pak Harus ya. terbit dulu. Nah, Iya. oke. Begitu. Ya, semoga bisa memotong waktu juga, Pak. Iya. Iya, iya. Sehingga mungkin juga lebih bagus, Pak. Kenapa? Kalau kita nunggu BL fix yang benar-benar sudah ada nantinya, kapal nih kan satu kapal nih isinya banyak nih, Pak. Iya. Jadi akan ada rombongan orang ke karantina, Pak. Nguber karantina, Pak. Bareng-bareng. Nah, sedangkan kalau kita nggak pakai BL fix, pemeriksaan ini kan beda-beda. Ada yang periksa ketika sudah kapal sudah open, Iya. ada yang mendekati closing. Nah, ini kan waktunya beda-beda. Seperti itu. Ya, Iya. mungkin bisa jadi solusi sih. Betul, betul. Ya, mungkin itu aja ya Ketum ya yang Kira sementara cukup sementara ya. itu yang kita bahas. Ya, nanti kita bisa terima kasih banyak lanjut lagi nih Iya, diskusinya. diskusi dengan Pak Hardono sama Pak Syaifuddin. Sekali lagi saya Iya, terima iya. kasih Pak Ardono, Sama-sama Pak nih, ya. Syaifuddin udah meluangkan waktunya, diganggu nih hari kerjanya ini Iya. sama kita. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih juga buat para sobat logistik yang sudah menyaksikan The Regulator pada hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan dan kami bincang-bincang dengan tim dari karantina bisa bermanfaat. Dan jika memang ada kendala ataupun ada sesuatu di lapangan, tim dari pihak karantina pasti siap membantu. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Wibi. Tanjung Perak